always a special place to be for us. Moving to the racetrack, the weekend started in a positive way. The pace was really strong during FP1. Need to move to Assen for the first back-to-back race of the season. Langsung heboh. Teknik pengeremannya makin gila. Toprak Razgatlioglu disebut sebagai reinkarnasi Casey Stoner jelang debut di MotoGP. Bos Yamaha mengaku takjub sampai beri pernyataan yang sangat mengejutkan ini. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Subrek lah cok. Hahaha. Nama Toprak Razgatlioglu kembali menjadi topik hangat di paddock internasional. Menjelang debut perdananya di MotoGP musim 2026 bersama tim Pramac Yamaha, pembalap asal Turki itu mulai disandingkan dengan nama besar yang pernah mengguncang era modern balap motor dunia. Bukan sembarang nama. Toprak kini disebut-sebut sebagai reinkarnasi Casey Stoner. Julukan itu tidak muncul tanpa alasan. Sejumlah analis MotoGP menilai gaya balap Toprak yang agresif, presisi tinggi, serta keberaniannya mendorong motor hingga batas ekstrem berpotensi menjadikannya mimpi buruk baru bagi para rival di kelas Premier. Salah satu suara yang paling lantang datang dari Alberto Vergani, manajer pembalap MotoGP yang juga dikenal sebagai sosok penting di balik karir Casey Stoner di masa lalu. Vergani secara terbuka menyebut bahwa apa yang ia lihat dari Toprak hari ini sangat mengingatkannya pada Stoner di masa puncak. Menurut Vergani, Toprak bukan hanya pembalap cepat, tetapi seorang juara sejati dengan talenta alami yang langka. Ia menilai kehadiran Toprak bahkan bisa menjadi ancaman serius bagi rekan setimnya sendiri di Yamaha, termasuk Fabio Quartararo. Bagi siapapun di lintasan, Toprak Razgatlioglu akan menjadi rival yang sangat berat, ujar Vergani. Dia adalah seorang juara, talenta luar biasa, dan hasilnya sudah berbicara sendiri. Fakta memang mendukung pernyataan tersebut. Toprak telah memenangkan 3 gelar juara dunia World Superbike, dan yang membuat pencapaiannya semakin spesial, ia melakukannya bersama 2 pabrikan berbeda, Yamaha dan BMW. Sebuah bukti bahwa kesuksesannya bukan bergantung pada satu motor semata, melainkan pada kualitas pembalap itu sendiri. Vergani kemudian mengulas penampilan Toprak dalam tes terbaru Yamaha 54 yang digelar di Spanyol. Dari pengamatannya langsung di lintasan, Toprak menunjukkan proses adaptasi yang jauh lebih cepat dari perkiraan banyak pihak. Yang paling mencolok adalah satu hal yang sudah menjadi ciri khasnya sejak lama, pengereman ekstrem. Menurut Vergani, hingga saat ini belum ada pembalap lain di dunia balap internasional yang memiliki kemampuan pengereman seberani dan sepresisi Toprak Razgatlioglu. Teknik heartbreaking yang nyaris melawan hukum fisika itu menjadi senjata utama yang membuatnya berbeda. Dalam kesempatan tersebut, Vergani juga mengungkap bahwa ia sempat berdiskusi langsung dengan Toprak saat sesi uji coba berlangsung. Percakapan itu justru semakin menguatkan keyakinannya. Ia sangat sadar dengan tantangan yang akan dihadapinya saat beralih dari Superbike ke MotoGP, ungkap Vergani. Dia tahu kesulitannya, dia tahu risikonya, dan yang terpenting, dia tahu apa yang harus ia lakukan untuk mengatasinya. Kesadaran inilah yang menurut Vergani menjadi pembeda antara pembalap cepat biasa dan pembalap juara. Toprak tidak menutup mata terhadap tantangan, tetapi juga tidak gentar menghadapinya. Vergani bahkan menyamakan kedewasaan berpikir Toprak dengan intelektual balap Casey Stoner, terutama saat Stoner menjadi rival terberat Valentino Rossi. Sebuah perbandingan yang tidak main-main. Mengingat Stoner dikenal sebagai pembalap yang mampu menutup dunia luar dan sepenuhnya menyatu dengan motornya. Vergani lalu mengutip sebuah momen reflektif dari Toprak sendiri. Pada musim World Superbike 2025, Toprak sempat mengalami kesulitan bersama BMW, terutama terkait sasis. Namun alih-alih terus mengeluh, ia mengambil keputusan penting. Ketika saya berhenti mengeluh dan mulai fokus pada balapan, pada apa yang bisa saya lakukan dengan motor saya, semuanya berubah, kata Toprak kepada Vergani. Bagi Vergani, kalimat itu terdengar sangat familiar. Ia pernah mendengar filosofi serupa langsung dari Casey Stoner. Stoner pernah berkata kepadanya bahwa ketika seorang pembalap sudah berada di atas motor, ia tidak boleh memikirkan motor lain, rival lain, atau faktor di luar kendalinya.
Fokus sepenuhnya harus tertuju pada bagaimana memaksimalkan apa yang ada di bawahnya. Begitu perhatian terpecah, energi akan habis, dan kekalahan akan datang. Mendengar Toprak mengatakan hal itu, ujar Vergani, saya seperti kembali mendengar suara Casey Stoner. Karena itulah, bagi Alberto Vergani, Toprak Razgatlioglu bukan sekadar pendatang baru di MotoGP. Ia adalah gambaran pembalap dengan mentalitas juara, intelektual balap yang matang, dan bakat alami yang langka. Dan jika semua potensi itu benar-benar menyatu bersama Yamaha di MotoGP 2026, maka satu hal hampir pasti, peta kekuatan kelas Premier tidak akan pernah sama lagi. Jujur saya awalnya ragu, tapi setelah dengar penjelasan Vergani, masuk akal juga kalau Toprak disebut mirip Stoner. Bukan cuma soal cepat, tapi cara berpikirnya sebagai pembalap itu beda. Kalau Yamaha benar-benar mendukung, ini bisa jadi cerita besar di MotoGP. Yang bikin saya kagum itu mentalnya Toprak. Dia tahu motornya bermasalah tapi memilih fokus ke balapan, bukan menyalahkan semuanya. Mental kayak gini jarang ada di pembalap zaman sekarang. Kalau sampai Toprak bisa konsisten di MotoGP, Yamaha akhirnya punya pembalap dengan karakter liar yang sudah lama hilang sejak era Stoner dan Lorenzo. Ini bisa jadi titik balik Yamaha. Banyak yang lupa, Stoner dulu juga diragukan di awal. Jadi menurut saya wajar kalau Toprak diberi kesempatan. Dunia balap selalu butuh sosok berbeda, bukan yang aman-aman saja. Pengereman ekstrem itu bukan bisa dipelajari instan. Itu bakat. Dan Toprak punya itu. Tinggal Yamaha sanggup atau tidak mengikuti gaya dia. Menurut saya terlalu berlebihan kalau langsung dibandingkan dengan Stoner. MotoGP sekarang jauh lebih kompleks. Jangan sampai ekspektasi terlalu tinggi justru jadi tekanan buat Toprak sendiri. Toprak hebat di Superbike, iya. Tapi MotoGP beda dunia. Banyak pembalap hebat yang gagal adaptasi. Saya lebih pilih menunggu hasil balapan daripada pujian sebelum debut. Masalah Yamaha itu mesin, bukan pembalap. Kalau Quartararo saja masih mengeluh, rasanya aneh kalau berharap Toprak langsung jadi penyelamat. Julukan reinkarnasi Stoner itu terlalu berat. Stoner itu anomali. Toprak bagus, tapi biarkan dia jadi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang legenda. Saya justru khawatir dengan konflik internal Yamaha. Kalau Toprak lebih cepat dari Quartararo, tekanan di garasi bisa makin besar. Kalau bicara singkat dan jujur, Toprak ini bukan hype kosong. Dari cara pengereman, kontrol motor, sampai keberanian ambil risiko, kelihatan jelas dia punya ciri pembalap besar. Tinggal Yamaha bisa kasih paket yang tepat atau tidak. Karena kalau motornya mendukung, efeknya bisa langsung terasa di MotoGP.